Mugi-mugi siang menika peringatan Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan sekaligus wisuda para santri kelas 3 ya. Kelas 3 aliyah, muadalah dan tipiki. Kalau wau sampun kita ikuti bersama kanthi lancar, terlaksana dengan baik. Mugi-mugi wisudawan menika estu pikantuk al-ulum an-nafi'ah al-mubarakah. Saged mangke ikut mengisi situasi kondisi ingkang sampun makin menunjukkan sifat pancarobanya menika. Saat-saat masyarakat sampun sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Saat-saat permainan medsos sampun begitu menggila, bisa merusak tatanan kehidupan, merusak moral akhlak ingkang sampun dibangun oleh para sesepuh kita. Kita saat ini gampang nge-share, memviralkan berita-berita ingkang boten jelas, bahkan lebih memungkinkan berita ingkang penuh dengan kebohongan, penipuan, keranten kemampuan ingkang terbatas, sehingga kita mboten saged bedahaken iki berita bener apa berita salah. Tanpa tabayun langsung kersane dianggap orang modern, gak ketinggalan zaman, di-share. Inilah yang dia anggap dan diramalkan dengan ramalan suci ini pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dawuh, walladzi nafsi biyadihi la takmus sa'ah hatta ya'ti 'alan nas zamanun la yatil qatil fima qatal wal maqtul fima qutil. Qalu protes kula telat nih. Qalu kaifa dzaka ya Rasulullah? Wa ma dzaka ya Rasulullah? Qal al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Al-qatlu al-qatlu. Wa fi riwayatin al-ikhtilat. Al-qatil wa maqtul finnar. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sumpah demi zat yang menguasai diriku, menguasai hidupku, menguasai nyawaku, kiamat belum akan diselenggarakan sebelum umatku mengalami suatu zaman, suatu situasi di mana situasi itu membuat umat sudah kesulitan lepas, ikut arus, terombang-ambing dengan arus, sehingga layatil qatil fima qatal, seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu motivasinya, sebabin nopo, jalan nopo kek kiambake mateni wong liya. Saketoki bukan mematikan, membunuh secara fisik, tapi mungkin masa depan, membunuh karakter, dan lain sebagainya. Walal maktul fima qutil, yang terbunuh pun bingung, salah aku iki apa? Aku kok dipateni, aku kok digarap iki, kehidupanku kok dibinasakan dan sebagainya.
Sehingga sahabat matur dijakannya Nabi al-harad, itulah yang dinamakan harad, hari waktu yang tidak jelas, tidak menentu, campur aduk. Kanjeng Nabi al-qatl, hari pembunuhan. Bisa pembunuhan fisik, sakit pembunuhan karakter, pembunuhan masa depan. Manungsa niki dibunuh karakternya, dibunuh moralnya, sehingga wujud secara fisik manungsa, tapi sebetulnya dia sudah bukan manusia lagi. Wa fi riwayatin al-ikhtilat, campur aduk, faham yang campur aduk mereka, sehingga sulit lepas. Ibarat kita hidup di sarang penyamun pun bon saged lepas. Mila Kanjeng Nabi ngantos dawuh al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh akan masuk neraka, yang terbunuh pun masuk neraka. Sebagaimana kita ketahui, sahabat matur, yang membunuh neraka maklum ya Rasulullah, makul. Tapi yang terbunuh kok masuk neraka? Iya, karena dia pun ingin membunuh, ingin mendahului, cuma kedahuluan. Atau dia memang sudah sulit keluar dari situasi campur aduk menika. Jadi situasi yang sudah tidak ada kebaikan, sehingga yang membunuh dan terbunuh pun sama. Kerantan dirinya tidak ada upaya untuk melepaskan diri dari situasi. Ini kadosi zaman sakmangke menika sudah tanda-tanda yaumul haraj ini sampun muncul. Yang ada sakmangke kita kepanggih kali konco yang lama ndak ketemu, timbul suudzon, buruk sangka. Ojo-ojo iki katut-katut, ojo-ojo iki sudah terlibat kelompok-kelompok lain. Sakmangke niki keberadaan seperti ini. Mila niki kewajibane santri, terutama wisudawan kelas 3 aliyah ingkang sampun dimuadalaaken untuk siap memberikan pencerahan umat sing sakmangke kados ngaten. Pencerahan, mengembalikan mereka. Nggih sagete mung zamane pun akhir zaman. Sak mampunya, oleh siji alhamdulillah, oleh loro masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, babakan ngaji ilmu niki mboten saged diambil secara santai, dinggo semacam ya untuk pengalaman. Justru tiyang ingkang ngaji niate cuma sekadar ambil pengalaman, ini salah satu pintu taufik Allah tertutup. Jadi salah satu pintu taufik tertutup kalau orang ngaji niate cuma dinggo pengalaman. Wong tujuane ngaji itu lil amal. Innamal ilmu lil amal. Ilmu itu untuk amal. Menikah para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah jami'. Mulazamah di dalam babakan thalabul ilmi nikilah yang akan melahirkan kesaktian-kesaktian, berkah, dan geniki tugasnya para ulama-ulama warasatul anbiya menikah. Dalam surat Al-Kahfi wonten dawuh wau sampun kula aturaken, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Hai Muhammad, sampaikan pada umat, ceritakan marang umatmu di saat Nabiullah Musa bin Imran alaihissalam dawi fatahu niki khadimnya
Pelayannya gini ku Nabi Yusha bin Nun. Disebut fatahu keranten Nabi Yusha niki mulazama dumateng Nabi Musa. Teng pundi mawon Nabi Musa selalu hadir, selalu melayani, selalu khidmat. Niki Yusha sebelum kliyambai diangkat dados Nabi, barokai mulazamah niku. Jadi mulazamah ini mboten saged dibatasi dengan 10 tahun 2 tahun. Selama kiai tasik balah nopo ingkang dipun balah hatta kitab-kitab sing alit-alit. Kata Imam Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, selama Imam Haramain gurune ngaos hatta ngaosi kitab Safina misalnya, Jurmiyah misalnya, Imam Ghazali ingkang sampun karya tulisnya begitu banyak, sudah menjadi tokoh besar terkenal di Eropa Barat sebagai Profesor Rizal. Imam Ghazali tasik ngaos dengan Imam Haramain. Selama Imam Haramain gurune mulat, Imam Ghazali ngaos. Niki mulazamah. Lah mila fatahu niku disebut fatahu ing menika Nabi Yusha bin Nun. Karena Nabi Yusha niki mulazamah dumateng dawe Nabiullah Musa, la abrahu ingsun ora lebar-lebar, ora leren-leren delei kaulane Allah sing diparingi ilmu lebih. Padahal Nabi Musa niku pun min jumlati ulul azmi, Nabi Rasul 5 yang di grup ulul azmi yang punya keistimewaan. Niku Nabi Musa di antaranya. Lha niku sik bronto gandrung kepingin kepanggih ngaji istifadah dumateng Nabi Khidir karena dipun kabari Musa ana wong sing luweh ngerti timbang awakmu. Pada saat itu mboten wonten tiyang ingkang saged nandingi uluma Nabiullah Musa, baik syariatan walaupun wa tariqatan wa haqiqatan wong nabi dan rasul. Tapi kok masih ada orang yang punya nilai lebih, bronto gandrung dijak santrine ingkang mulazamah didawi la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ingsun ora leren-leren, tidak akan pernah berhenti mencari hamba Allah itu tadi. Hatta ablugha majma', sehingga ingsun sampai pada majma'al bahrain. Insyaallah teng Jalalain al bahrain iki nek ben lepat bahrut tariqah wa bahrus syariah. Wa tasdawaken bahru Faris wa bahri Rum. Wa tasdawaken bahru Kulzum wal Urdun. Pertemuan dua lautan yang berlainan inilah di situ Allah akan mempertemukan Nabi Musa kali Nabi Khidir yang dicari. Himmai Nabi Musa sing pun sempurna ilmiatan wa amalian, nek dihitung kali santri-santri sak mangke kula barang niku mboten pojok kukune. Lho ngoten himmahnya, la abrahu, aku gak leren-leren terus mencari sampai mencapai majma'al bahrain au amdiyah hukuba, atau aku melewati hukum niki jamae hikbah. Satu hikbah niku 80 tahun. Kali berapa? Wata sidawakan 90 tahun, sindakan 70 tahun. Atau dibaca hukbah sami, cuma beda jamaknya mawon. Nggih, nek hikbah jamae hukub, nek hukbah jamae hukop.
Jadi kesanggupan Nabiullah Musa yang pun isine sempurna, ilmune mantap, penuh keyakinan, ngoten sik janji aku bakal ndeleki kaulane Allah sing disebut duwe kelebihan senajan berpuluh-puluh tahun. Hukum niku jami khidbah. Satu khidbah saja 80 tahun, kali berapa dijamakkan? Ratusan tahun akan saya jalani. Niku santri biyen. Niku himmai Nabiullah Musa alaihissalam dalam babakan ilmu. Santri sakniki dos pundi kira-kira? Para wali santri dos pundi panjenengan melihat putra putri panjenengan mondok niku? Napa semangate dos pundi? Teng pondok niki 20 tahun, 30 tahun cita-citae? Napa cuma 3 tahun terus njaluk dadi kiai? Sakniki santri model tapi mboten teng mriki. Pengen mondok aku 3 tahun ae cukup mondok. Terus iso dadi kiai. Lah kok ngono cita-citamu? Dawe sahabat Ali wa tulu zamanihi kan katanya. Lan suwe zamani. Suwe zaman ini ku ya antara 10 sampai 30 tahun. Kalau sik nututi santri biyen mondok niku sampai 15 tahun, 20 tahun. Sakniki niki masyaallah. Padahal sing 10 tahun men angel. Napa malih wis dibatasi 3 tahun. Apa kok mondok cuma 3 tahun. Iya nang cepet dadi kiai. Karena kiai saiki mobilnya gilap-gilap. Jadi cuma kepingin cepet jadi kiai, cekne duwe mobil gila. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Coba ayat ini. Barokah mulazamah yang tidak dibatasi oleh waktu, oleh tahun. Yusa bin Nun akhirnya diangkat dari Gusti Allah dadi nabi. Betul, kenabian bukan dari ikhtiar manusia, niku pilihannya Allah. Sami kali wali niku diikhtiari. Niku memang tunjukane Allah. Ngaten. Nek dadi pejabat saged ikhtiari. Ada makom pejabat karena pejabat karir, ada karena politik. Tapi wali mboten, itu langsung Allah ingkang memilih. Ngaten. Tapi nggih ngoten kalau di tengah perjalanan wali ini melanggar syariat didukno dening Gusti Allah. Inkhitat. Masalah niku sami kali pejabat, nek pejabat gak disiplin melanggar. Napa malah korupsi. Didukno dipecat. Lagi Bal'am bin Ba'ura niku kan wali niku. Di zamannya Nabi Musa niku. Saking keramatin delok langit ngeten tembus aras. Doae dikenal mujabud da'wah. Akhirnya dipuruki kali bangsa Israel. Nggih, dirayu untuk mau mendoakan jelek dumateng Nabi Musa. Mboten purun pertama mboten purun. Disuguhi dhuwit ndak. Sugih kedudukan DPR, MPR, presiden ndak. Begitu disuguhi wanita yang full press body, wanita yang gak ono dempulane, mulus halus, cair, langsung dongakno Nabi Musa. Begitu badhe nebut Nabi Musa, kualik nyebut awake dhewe, nyebut kuat sampai ilate niki molor kengser. Famatalu kamathalil kalb intan haru yalhas au tatruku yalhas. Ini Quran. Ngaten, dicontohkan kaya asu sing melet-melet. Asu niki napa? Digusa ya melet, diumbar ya melet. Para bapak, para hadirin, para aulia talamid,
wat talibin rahimakumullah jami'an. Jadi itu nek kita kepingin ketemu ilmu sing hakiki, ilmu yang sakti, ilmu ingkang yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ilmu yang wattaqullah wa yu'allimukumullah, ilmu siji sing diajari tapi saged merambat ilmu sing boten diajari niki kenek kabeh. Man alima wa amila allamallahu ma lam ya'lam. Sinten sing ngerti memiliki ilmu dipraktekno, Allah bahkan maringi ilmu yang tidak melalui ngaji. Katakan kita mengenal ilmu laduni dan macam-macam. Ini sebetulnya no pemalih ditunjang pesantren itu rizqun minallah min haitsu la yahtasib. Boten kena direkayasa pesantren niku. Kenapa? Karena rizqun minallah. Walaupun ada kembaran-kembarannya, tandingan-tandingannya, tapi boten kayak pesantren sing asli. Pesantren salaf. Karena bahwa rizqun minallah min haitsu la yahtasib itu memang bagian kita. Suatu rizki yang sampai sekarang kurang begitu diperhatikan. Mungkin kurang berminat. Sing diuber-uber niku rizqun min haitsu yahtasab atau yahtasib. Rizki yang bisa direncanakan. Rizki yang sudah ada janji. Rizki sing pun mlebet catatan-catatan saulan akole sakmene. Kait nerima sakmene durung nyampe griya wis dipotong bon-bonan. Nggih, rokok dirangan. Bon-bonan nang warung, mulai cuma nggawa sisa. Tapi pikirannya sik mantep. Gampang, bulan mana aku oleh mana. Saiki ngebon dhisik. Jadi hidupnya ngebon terus. Tidak bisa lepas daripada utang piutang. Karena apa? Karena ilmu rizki yang min haitsu yahtasib. Padahal Islam menyediakan rizki yang min haitsu la yahtasib. Ya? Tiba-tiba embuh apa? Tiba-tiba ada saja rizki niku. Tidak disangka-sangka datangnya. Ini bagian kita. Keunggulan kita itu di rizki yang min haitsu la yahtasib. Adapun rizki yang min haitsu la yahtasib bukan hanya santri tiang mukmin mawon, wong kafir pun juga punya rizki yang min haitsu yahtasib. Lalu kita tandingi, ya kalah kita. Wong buku hitungnya mereka yang pegang. Buku hitungnya niku wong kafir sing nyepeng. Mestine kita niki ngepmeno mentingno rizki min haitsu la yahtasib. Yakin rizki itu harus yakin. Quran dawakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Syaratnya yattaqillah mawon. Ittaqullah niku taqwallah itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah nggih menurut waktu dan kondisinya, wajtinabun nawahi ngedoi semua larangannya. Nek larangan bisa sekaligus kita jauhi. Nek perintah ada tata tertibnya, urut-urutnya. Bon saged kita melakukan perintah semuanya dalam waktu yang sama, detik yang sama buat zakat. Pasti ada yang al-aham tsumal aham, pundi sing penting, nggih. Pundi sing di depan, pundi sing pertama, pundi sing tengahan, pundi sing akhir. Para bapak, para hadirin rahimakumullah, kembali dumateng masalah ilmu niku wau. Pesantren tempatnya ya semacam napa nggih suatu lembaga
yang punya metode. Metode itu bisa disebut thariqahnya, manhajnya. Gini ku ngaji segala ilmu. Sak estune segala ilmu niki nggih, bukan hanya ilmu yang kita kenal dengan ilmu agama, ilmu umum pun mestinya kita pelajari. Sak mangke kita dalam kekuasaan orang lain karena kita tidak menguasai, karena mereka menguasai ilmu teknologi, ilmu-ilmu apa yang menjadikan kemajuan mereka. Padahal hari jadi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya, baiat, redaksi pembaiatannya adalah surat Al-Alaq 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini redaksi pembaiatan kenabian dan kerasulan. Lah kok ayat-ayat pertama dan itu dijadikan sebagai baiate kenabian dan hari jadi kenabian kerasulan Nabi, itu kok surat Al-Alaq ngediku Iqra, bacalah. Maknanya secara sederhana, secara letter leke bacalah. Tapi bukan sesederhana itu. Yang dimaksud bacalah bukan membaca tulisan, membaca benda, membaca. Wong niki diturun yang kedemu Nabi akhir zaman, Nabi termulia. Mosok keken maca tulisan, benda-benda. Tentu yang tersimpan teng mriku membaca apa yang bisa dibaca, apa yang ada di lingkungan kita, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kebesaran Allah, kejadian gempa bumi, kejadian banjir bandang, kejadian tsunami. Tsunami niki sik wedok niki, dereng tsunami. Itu bisa dibaca. Bahkan malakutas samawati wal ard bisa dibaca. Ini kandungan daripada Iqra, bacalah. Nek kalau terjemahkan artinya jadilah hai Muhammad engkau manusia yang punya kemampuan yang tanpa batas, dan umatmu kemampuan tanpa batas ngitang dunya niki. Semua apa yang diselenggarakan termasuk malakutas samawatil ard niki termasuk ada kemampuan mendeteksi semuanya. Kita niki mboten ngerti loh nggih, yang hadir di sini niki ketoke sak menten berapa ribu niki. Tapi di sekitar kita malaikat Gusti Allah niki bukan ribuan, bukan jutaan, tapi kita mboten semerap. Kita tidak merasa. Natos panjenengan merasa ngeten-ngeten niki sekitar panjenengan para malaikat. Malaikat niki madose nggih majelis-majelis ngeten niki. Napa majlisul ilmi? Illa haffathumul malaika. Dikepung malaikat. Tapi kita tidak pernah merasa ngoten niku. Kenapa? Karena kita selama ini cuma tetanggenan dengan panca indera yang dohir mawon. Angger gak ketok moto ya gak ono. Angger gak bisa dirasakan oleh pendemek, oleh tangan ya dianggap gak ono. Angger gak bisa didengarkan oleh telinga dianggap gak ono. Angger gak bisa dicium dengan penciuman dianggap gak ono. Angger tadi tidak bisa dirasakan dengan lidah dianggap gak ono. Padahal yang tidak tampak, tidak bisa dirasakan oleh jauh lebih besar. Kita tidak pernah merasa. Niki kekurangan kita. Makanya kita lemah di hadapan lawan. Karena hal-hal sakti ngeten niki kita niki mboten biasa. Nggih sami mawon kula nggih mboten berarti kula cerita niki kula sudah bisa semuanya, mboten. Kula niki maida awak kula dhewe. Lah duka nek panjenengan krasa nggih alhamdulillah. Kula niki maida awak kula. Nek
nek panjenengan rumangsa alhamdulillah bareng-bareng. Ngoten nggih. Bagaimana Kanjeng Nabi natos laula asyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam la ra'au malakutas samawati wal ard. Andaikan setan gak ngepung atine Bani Adam, atine Bani Adam ini mboten diblokir dening setan, la ra'au. Atine akan bisa melihat malakutas samawati. Gaib-gaib yang ada di langit dan bumi ini akan bisa diteropong, dideteksi. Tapi kita tidak mampu. Kenapa? Ya berarti wis terkepung gitu nih. Hati ini setengah keblokir. Tapi insya Allah lah melalui santri-santri salafiyah ingkang sampun di wisuda mulai kunci-kunci siji loro dibukai. Allahumma amin. Allahumma menika. Jadi Iqra itu ayat pertama yang diperkenalkan, diturunkan. Iqra itu lambang umat Islam. Lambang Islam itu agama penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga awal-awal biyen umat Kanjeng Nabi niku sebutane ummatu Iqra. Ya ummata Iqra niku riyen. Sakniki napa? Enggak ada gelar panggilan. Tapi nyon sewu, Iqra yang mempunyai arti kemampuan yang tanpa batas niki harus ada kontrolnya. Harus ada pengawasannya. Napa? Bismi rabbik. Lah ini loh. Sing ngontrol Iqra niku. Kalau Iqra tanpa terkontrol oleh Bismi Rabbik akan terjadi perselingkuhan ilmu pengetahuan, berbahaya malah. Makanya Iqra Bismi Rabbik. Iqra itu lambang kepintaran, kecerdasan, kepandaian. Bismi Rabbik itu dikatakan dari sisi kebenaran. Ini yang lebih punya kemampuan, lebih berdaya, yang bisa ngontrol Iqra niku. Intine pondok pesantren itu sebuah lembaga yang sampai sekarang masih mampu melahirkan kader yang bukan sekedar pinter tapi benar. Benar inilah Bismi Rabbik. Pinter itu Iqra-nya. Makanya Al-Quran dawakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang yakhsyallah, bukan sekadar ulama mawon. Kalau ulama tanpa khasyatullah sami kali cerdik-cerdik awan, intelektual. Nggih. Ilang ine kari teleke. Kan ngoten terus intelek. Ine ilang dadine napa? Telek. Jadi intelek tanpa khasyatullah telek. Allah salam Muhammad. Ulama tanpa khasyatullah akhirnya menjadi ulama su, ulama sing ngesuk-ngesuk nih. Ulama bagian bansos. Allah salam Muhammad. Jadi ini tidak bisa dipisah nih. Iqra bismillah tidak bisa. Sami kali ayat. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi ngeriwayatkan sebuah riwayat hadis. Juga Imam Hasan Al-Basri. Antara lain hadis ini dawakan fit dunya tughyanani. Tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini ada dua keculasan, culas. Tughyan niku nek kita selama ini kata sing ngarteni lacut. Ngoten nggih. Ing dalam dunia ini ana loro kelacutan.
Lacut niku nek kita bahasa Indonesia kan culas. Dua bahasa niki kurang begitu familiar. Kurang begitu kata sing mahami. Tapi nek umpama kalau bahasakan dengan bahasa selingkuh, insya Allah kata sing paham. Kata sing mboten arti selingkuh. Kok meneng ae? Malu napa kuatir ketemon. Selingkuh ini lebih umum, lebih banyak orang paham. Jadi kalau artikan di dunia ini ada dua perselingkuhan. Perselingkuhan apa? Tughyanun fil ilmi, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu bisa selingkuh. Makanya butuh ikra'nya, butuh bismi rabbik. Ulama selalu digandengi khasyatullah, ulama yang benar. Ya. Dunia ada dua perselingkuhan. Yang pertama perselingkuhan ilmu pengetahuan. Untuk ngobati, meluruskan kembali ilmu pengetahuan, yang bisa obatnya hanya ibadah. Ibadah niku khasyatullah niku. Ibadah niku bismi rabbik itu tadi. Walladzi yunjika min tuyanil ilm al ibadah. Yang bisa menyelamatkanmu dari perselingkuhan ilmu pengetahuan adalah ibadah. Lunak angken ilmu niki. Nek dinggo ibadah, ibadah itu lambang kebenaran, berarti ilmu sudah didampingi oleh kebenaran. Walladzi yunjika min tuyanil mal, dan sesuatu yang bisa menyelamatkanmu dari perselingkuhan harta kekayaan, az-zuhdu fihi, zuhud. Atine mboten kumantil dunya. Walaupun sekelilingnya niki penuh fasilitas dunia. Malah tiang zuhud niku malah diuber-uber dunya. Nggih. Wong tiang zuhud niku wis nyepak nyandung dunya kabeh. Dunya uber-uber dumateng tiang. Kenapa? Karena dia akan senang di tangan orang zuhud. Dia tidak akan digunakan sesuatu yang salah, sesuatu yang zalim, kemaksiatan sebagainya. Kabeh seneng dumateng dia. Makanya para aulia, para sahibul madzahib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ulama besar-besar niku dunya niku mengikuti beliau-beliau. Sampai didawakan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili niku nek seni kencing, begitu air seninya mengena benda berubah jadi emas. Emas murni, emas 24 karat, dijamin. Seninya saja menyentuh benda yang berubah jadi emas. Sami kali kita niki. Coba teng masjid musolam gini seni niku lak wis menguning semua. Mas nom niku. Niki nek pun tuwa Mas wah, Mas murni niki. Tapi Mas nom sing gak tahu tuwa. Jadi sampai orang-orang menuduh itu sihir, itu dumateng bisa. Ndak wong sebelasan saja pernah meniatkan semua itu. Benda jadi emas hanya karena tersentuh air seninya, tidak ada dalam pikiran Abdul Hasan Asy-Syadzili. Penampilannya Abdul Hasan Asy-Syadzili, masya Allah. Kudanya kuda yang pilihan-pilihan itu. Bajunya pakai baju jubah yang mahal. Nggih. Ngaten. Beliau diingatkan loh, saya ini kan mensyukuri nikmat Allah. Allah senang melihat hambanya mensyukuri nikmatnya. Ya tak gawe. Jarane api-api. Tapi niku saya Hasan Asy-Syadzili sanes kula. Sanes panjenengan. Ndak ada sedikit pun kibir, riya, hubus syura wa sum'ah. Apalagi ujub, tidak ada sedikit pun. Sayyidah Rabi' Al-Adawiyah
seorang wanita waliyatullah yang tidak pernah henti-hentinya beribadah. Nalika badhe haji, pamitan teng pamane. Pamane niku wali yang terkenal mujabud dakwah. Pamit paman kula badhe haji nyuwun sangune paman. Pamane langsung ngerogo kerai kelambi ngeten iki. Keluduk gawe sangu. Dugi kerai kelambi. Ternyata permata-permata yang mahal harganya. Dugi kerai kelambi. Niki yang dimaksud rizki min haitsu la yahtasib niku. Terus Nyai Rabi'ah mboten paman, kula pun gadah sangu. Ingkang kula maksud sangu niku amalan napa sing kula lampahi nalika teng Madinah teng Mekah. Napa amalan aurat singkatan. Nek niku kula pun gadah paman. Awang-awang niku digegem ngeten. Niki paman. Permata berlian yang lebih mahal. Akhirnya ulama-ulama Basul Masail iki ponakan mbek paman iki adu kesaktian ya. Tapi mboten nonton wali adu kesaktian mboten kan wali gak rumangsa ngoten iki. Dudukno kalau dia ndak butuh. Iki lebih tinggi mana nilainya? Akhirnya dimenangkan Nyai Rabi'ah. Kenapa? Karena pamane kan juga induki kerai kelambi ngeten. Walaupun orang ndak, iya tapi kan gak ketok, tidak di alam terbuka, di kerai kelambi. Tapi Nyai Rabi'ah kan di alam terbuka, ngeten kok intan berlian. Jadi lebih unggul Nyai Rabi'ah. Itu sedaya rizki min haitsu. Mestinya ini masih tetap sekarang masih ada, tapi kenapa kok jarang sama gini? Kecuali Allah yarham al-maghfirlah Mbah Kiai Abdul Hamid Sahibul Hadal Ma'ad Qadiman niki kathah kekeramatan kekengalaman singkat. Muga-muga barokah beliau jeneng hadir. Mbok menawa ngidek debu yang dulu pernah diidek beliau atau menduduki tempat yang beliau gunakan. Akhirnya dadi barokah kangge panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah. Tughyanun fil ilmi. Niki penting. Tiang nek ilmune wis lacut, selingkuh, masya Allah. Bukan hanya korupsi, bukan hanya menyalahkan menggunakan jabatan dengan salah. Bukan hanya kiambae menguasai lahan-lahan yang mestini untuk umat. Bukan hanya dia menjual kekayaan bumi ini untuk kepentingan pribadi, tapi bisa negara dijual kalau ilmunya selingkuh. Tiang-tiang sing korupsi ini wong bodoh napa wong tiang pinter? Nek wong bodoh paling maling ayam. Tapi resikonya gede maling ayam, gembuk nek ketemon. Tapi yang pinter ya apa? Cuma minda dengan nambahi angka, mengubah angka. Ngeten tok. Bondone pulpen. Niku bisa berubah ini kekayaan, pindah kekayaan. Itu orang pinter. Ini kita masuk pinter-pinter yang ilmu yang selingkuh. Pesantrenlah sampai sekarang atau juga lembaga yang masih di bawah naungan pesantren yang sampai sekarang gigih tetap ingin melahirkan kader-kader yang benar sekaligus pinter. Mestinya juga apa yang kita pikirkan yang menyebabkan Eropa Barat unggul menjadi kuat. Pokoknya sesuatu yang kira-kira menjadikan kemuliaan Islam, naiknya derajat Islam, mestinya itu kita garap. Karena apa? Al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ilmu nafi'
itu minangka dhalatul mukmin, barang kececere umat Islam atau barang yang hilang dari tangan umat Islam. Aina wajadaha akhadha, di mana dia menemukannya diambil, dari mana saja. Jangan melihat orangnya. Oh, itu ilmu saya itu. Wong Islam pertama kali yang melek pengetahuan niku Islam. Barat Eropa sih katokan kolor niku wis bagus. Islam sudah begitu mencapai zaman keemasan, mencapai zaman keemasan di bidang pendidikan. Napa malah di zamane Khalifah Al-Khamis menurut Imam Syafi'i gini Al-Imam Abdul Aziz Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku Imam Syafi'i nyebuluki Khalifah Al-Khamis. Ilmu pengetahuan begitu semarak. Kelihatan khalifah seneng ngaji, rakyatnya ketularan seneng ngaji. Beda dengan khilafah sebelumnya, zaman Sulaiman, Sulaiman bin Abdul Malik, niku kali Abdul Aziz, niku hobi nih masing-masing. Yang satu hobi bangun, akhirnya rakyatnya jor-joran bangun omah, bangun apa yang bisa dibangun. Zaman Sulaiman senengane selera makannya tinggi, setiap hari harus ganti menu makan. Akhirnya rakyatnya sing dicari-cari ya menu makan. Saben tonggo ketemu, apa menu yang baru sekarang ini, ono masakan sing anyar ta. Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, hanya 3 tahun lebih sedikit, berubah total ilmu pengetahuan, pengajian, taklifan begitu luar biasa, 3 tahun lebih. Jadi napa terus pemimpinnya? An-nasu ala dini mulkim, masyarakat rakyat apa katanya karakternya para pemimpinnya. Nek pemimpinnya korup, nek pemimpinnya ya kayak ngoten niku, akan rakyatnya ya berbondong-bondong mengikuti. Karena karakter rakyat apa katanya karakternya para pemimpin. Ngeten. Lah sakniki monggo kita ciptakan karakter-karakter keulamaan. Insyaallah akan Pasuruan ini terkenal loh. Masya Allah ilmu keagamaan masih begitu kuat. Pesantren-pesantren tasik. Ya, niku Pasuruan. Pasuruan. Sanes parusuhan. Kadang-kadang ono meleset lah, kurang ajar ya. Pasuruan gone ilmu kok dipleset lo. Wassalam Muhammad. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi sepindah malih niki kan haflah. Dalam rangka kita ini sedang hormat ikhtifal tentang ilmu. Sedoyo kepingin kemuliaan yang ada, makom-makom yang ada itu semua dari ilmu. Dari ilmu. Ya, itu ilmu non tulisannya ain, cangkeme ombo. Jadi kudu bronto dan serakah ilmu lah gampangane. Ngangap terus niku. Lam niku ibarat wetenge tempat gudang penyimpanannya. Wedhe ngoten. Jemblung lah jemblung. Cangkeme mangap, wetenge jemblung. Lalu dikunci dengan mim, dikunci rapat-rapat. Walaupun ilmu itu sebenarnya fisudur lah fisutur. Aslinya ilmu itu di dada. Tulisan yang ada di kitab-kitab itu hanya sekedar tadkirah penguat. Ilmu itu yang riyen niku teng dodo. Al ilmu fisudur la fisudur. Sakniki wonten tiyang nuntut kitab sezaman barang ngoten iki ngguyokno wong. Gak ngerti ilmu yang biyen niku fisudur la fisudur.
kitab itu sebagai penguat. Nah, jadi menikah dalam haflah menikah, nggih, monggo pada tahun-tahun yang akan datang harus lebih makmur dari Keranten. Santri inilah menjadi benteng terakhir termasuk pondok untuk menjaga, memberikan pencerahan dumateng umat ingkang sak mangke padha bingung. Di sana orang yang benar dibohongkan, pembohong dibenarkan, pengkhianat dianggap pahlawan, pahlawan dianggap ini zaman oleh saya. Kalau ngomong ngeten niki nyuwun saya ngomong ngeten kan lak muncul YouTube yang dipotong-potong lalu digoreng-goreng, diselintutno, digoreng-goreng. Wis tak ngomong. Mungkin karepe cek nek gak ngomong ngoten. Nek gak ngomong siapa lagi? Napa sing diomongkan? Nek kula mboten kuwatir ngoten wis, itu resiko. Mungkin taman tinggal muncul YouTube yang digoreng-goreng, dipotong-potong. Yes, zamannya panjenengan pun ajre teng zaman ngeten iki. Jihad kita sak mangke nggih antara lain menika menyampaikan kebenaran. Para bapak, para ibu hadirin hadirat. Jadi pembuktian bahwa ilmu bisa selingkuh. Contoh mawon. Kira-kira 15 tahun yang lalu wonten profesor saking Jepang. Namine Hiroshi Isoguro. Profesor Hiroshi Isoguro. Niki damel mempraktekkan pengetahuannya karena kiambek kan profesor. Adik budak pisan ndase. Zaman riyen niku tiyang sing ilmune kathah, notok. Nggih, mendapat gelar profesor. Niku umume budak ndase. Rambute niku rontok wis kakean ilmu. Benten kali sak mangke akeh arong nom-nom rontok. Budak-budak. Nggih. Sampai teng Jakarta wonten Perbakin namanya. Kalau pikir iki lembaga olahraga Perbakin. Ternyata singkatan duki perkumpulan baduk kinclong. Wonge nom-nom tapi budak-budak. Wah, iki kakean micin iki antara dik. Bukan kakean ilmu tapi ya kakean micin. Kiambak ini menciptakan robot yang dilapisi oleh silikon-silikon pilihan sehingga persis menyerupai wanita, gadis yang cantik. Dinamakan Android Asuna. Cantik Masya Allah. Silikon pilihan sehingga kulitnya ini mulus. Nek panjat demek ngoten kepleset ngene kan. Karena gak ana dempulah nih. Nggih. Umpama didekek pasuran ngoten nggih, Masya Allah. Tapi yang lebih jahat seorang profesor ini dengan ilmunya, cita-citanya boneka ini minta waktu 10 tahun lagi akan dilengkapi dengan ilmu kecerdasan buatan. Napa istilah sing IA, artificial intelligence. Nek buat lepat kata. Ilmu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Napa kebalik? Intelijen artificial. Bahasa Inggris itu malah balik lah. Sampai janji. Nanti kalau boneka ini sudah saya lengkapi dengan IA, artificial intelligence, akan saya launching secara massal. Saya lepas di pasar-pasar, di sekolahan-sekolahan, di kerumunan-kerumunan. Untuk apa? Untuk merayu orang-orang yang pemuda-pemuda yang jomblo-jomblo. Hati-hati sing jomblo-jomblo nih. Ya.
Orang yang hidung belang, orang yang sedang kesepian, biar dia bisa memuaskan nafsu mereka. Bayangkan profesor cita-citai ilmune yang ngoten digawe nyiptakno memproduksi sesuatu hasil kepintarannya untuk merusak moralitas akhlak bangsa. Kiambek njaluk waktu 10 tahun mana? Mungkin kirang 5 tahun malelah mungkin iki akan yang namanya Mbak Android Asunan iki mungkin panjenengan akan ketemu. Kiambek mboten saged bedakan panjenengan iki manungsa apa golekan. Karena sudah lepas remote, lepas pun diprogram bisa interaksi secara langsung. Panjenengan sapa Mbak? Mesem jawab. Saban cekel balik ngerangkul ini. Hati-hati. Diciptakan profesor yang budak ndasi. Niki contoh ilmu yang selingkuh. Bahaya nih. Lebih bahaya dari bom atom. Rusak moral. Di Barcelona wonten seorang insinyur menciptakan boneka. Kiambe sanjang boneka saya ini selama ini saya buat pemuas nafsu saya. Nantinya boneka saya ini akan saya buat bisa melahirkan anak. Bayangkan wis kudu ngembari pangeran. Ilmune niki lho bejat sesat sudah ingin nandingi Gusti akan saya buat bisa melahirkan anak. Kalau nanti boneka saya ini melahirkan anak, punya itulah anak saya. Subhanallah. Dunia sudah kayak ngeten. Duh, memang manungsa niki lakon. Lakon dalam kebaikan juga sebalik lakon dalam kejahatan. Cuma yang ingat kita baru sadar kalau kita ini sebenarnya manusia proyeksi akhirat. Menjadi khalifatullah fil ardi, bertugas memakmurkan bumi, mensejarahkan bumi ini. Pertanyaannya, sudah sampai di mana kita melakukan pemakmuran bumi ini? Sudah sampai masing-masing loh ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sakmangke perkawinan antara robot dengan robot sudah biasa. Teng Tokyo ada pesta apa? Perkawinan robot dengan robot. Sudah dirancang perkawinan manusia dengan robot dan sebaliknya dan seterusnya. Berat. Santri sak mangke berat. Jadi kudu betul-betul menyiapkan diri, otaknya ganda double, jantungnya double. Manakala satu otak gak berfungsi, si onok cadangan. Manakala jantung satunya berfungsi, si onok cadangan mana? Kayak mobil double gardan itu. Ibarat kita mangke harus double jantung kita. Mobil yang ibaratnya double gardan. Tapi kula masih bangga dengan salafiyah ini. Nama salafiyah ini kan sudah ada jaminan, insya Allah benar dan pinter ada di pesantren salafiyah Pasuruan niki. Allahumma amin. Para bapak, para hadirin rahimakumullah jami'an, kata sedunia contoh-contoh, kakean contoh mboten sae, siji mawon, cekap, loro, paling mboten. Sing penting monggo kita persiapkan, makmurkan pesantren. Nggih. Sinten malih nek boten kita. Boten kinten orang lain akan memakmurkan pesantren nek boten kita. Kita. Kiai, pengurus, asatid, ustadat masih siap sanggup menerima santri-santri putra-putri panjenengan. Saya ingat kula pesantren tidak ada pembatasan santri. Selama ada kemauan ditampi. Bahkan ini asli ini kewajiban wong tua kan.
benerno minterno anak niku kewajiban wong tua. Kanjeng Nabi kan dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna ma abaw yuhawidani aw yunasirani aw majisani niku hadise. Tambahan kula dhewe ayu bajingani aw yumalingani niku tambahan kula sanes hadis. Umum sebut hadis rawahu Muslim kula. Wong tua loro lah yang menjadikan anak Majusi, Yahudi, Nasrani. Kenapa? Karena tidak kontrol, salah menitipkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan. Katanya sudah saya kontrol di rumah, saya beri petunjuk-petunjuk. Iya di rumah. Waktu dia keluar siapa yang menerima? Lingkungan apa? Mungkin dari rumah ke madrasahnya di tengah jalan banyak begal-begal. Kita tidak tahu. Tapi di pondok 24 jam diawasi pengurus saya kiai. Tasik wonten qudwah hasanah kiai, qudwah hasanah bunyai. Apapun yang dilakukan kiai akan ditiru oleh santri-santri tanpa ada instruksi, tanpa ada perintah. Kiai ini seneng damel bakia, santri kabeh bakiaan. Padahal tidak ada perintah. Kiai seneng damel takwa, santri otomatis damel takwa. Tidak ada perintah. Dawe kiai 15 tahun 20 tahun yang lalu lebih sakti daripada undang-undang pondok yang dibaca tiap malam Jumat, tiap kumpulan. Lebih sakti dawe kiai yang 1-2 kalimat. Tapi ini yang ada di pesantren, tidak ada di lembaga yang lain. Lah, ini yang perlu kita. Mila kanjeng lebih nodeng fa inam abaw yuhawidan. Karena sedaya bayi lahir dengan fitrah, bersih putih, ibarat kertas yang putih. Baik kertas HVS atau kertas CD, kertas yang paling buruk. Tapi kalau kertas ini ditulisi kul huwallahu ahad, ditulisi muawwidatain, ditulisi ayat kursi, ditulisi suratul Fatihah, mulya napa mulya kertas ini? Karena hukumnya sudah mushaf, tidak sembarang orang boleh pegang kalau tidak punya wudu. Mushaf ini karena ditulis ini. Bayi yang ngoten ditaruh di pendidikan yang menjamin benar dan pinter, mulya. Tapi ini kertas putih senajan HVS paling mahal, ternyata digambari wedok-wedok atau tiang Indohoi. Gambari wong Indohoi. Atau nyonya-nyonya ongkep sing pamer kelek ini gambari. Hukumnya kertas ini napa? Sampah. Tidak ada kemuliaan, tidak ada. Paling tinggi bungkusnya terasi. Tapi kertas yang ada tulisan ayat kursi jangan sembarangan geledak duk ngisor, dibiarkan, hal diangkat. Syekh Fudail bin Iyad gara-gara semerap ada ayat-ayat Allah tergeledak di tempat ponten, semerap ponten ya. Ponten semerap. Tempat niki lho. Kencing yang berbayar. Lah wonten kencing berbayar niku nggih. Nek ngekeki dhuwit 5.000 pada 2.000 gak ana susuke. Pak, seni malih Pak, kencing malih mboten ten susuke. Susuke kongon ngoyo maneh. Ujuhe sentek. Ngaten. Gara-gara itu Ki Ambek yang terkenal waktu itu sebagai pemuda yang hidup menghabiskan hidupnya di tengah malam. Pemuda, katakan pemuda yang berandalan lah gampangannya. Syekh Fudail bin Iyad itu. Nggih. Mungkin juga menjadi tukang pukul juga, bodyguard, gara-gara menemukan ayat-ayat Allah geledak teng ponten langsung dijokole nangis. Ya Allah, kalimatmu diinjak-injak oleh umat, diinjak-injak oleh makhluk, dihinakan kalimatnya Allah. Saya berjanji akan saya muliakan kalimatmu ya Allah. Mantun ngoten pada yang sik berandalan ngoten. Mlebu nang gone toko minyak wangi,
tuku minyak wangi berapa liter disokno teng kertas sing wonten tulisan kalimatullah niku. Disokno sehingga harum. Banjur disalep di panggonan yang mulia. Mantun ngoten berubah perilakunya. Menjadi pemuda yang tekun, sholat, banyak menangis, akhirnya diangkat menjadi waliullah yang terkenal seperti itu. Insya Allah menjadi pireng, nggih, sirah atau sejarahnya Syekh Fudail bin Iyad. Nah ini orang-orang yang punya keutamaan itu kadang-kadang dening Gusti Allah dilewataken ngoten. Kathah ceritane ngoten-ngoten. Muga-muga mawon pesantren salafiyah menjadi pesantren panutan, percontohan, bisa ditiru dan melahirkan kader-kader yang benar sekaligus pinter. Masa Ramadan niki mungkin prei bisa menyebarkan, nularaken kebaikan demang tonggo keluarga. Karena preine santri di waktu preine itu bukan untuk main HP dan tidur, tapi untuk praktek selama di pondok. 11 bulan di pondok, apa yang diterima dipraktekkan dalam 1 bulan tengah. Walaupun sak mangke kebanyakan sambati wong tua wali murid, juga kula nek wangsune mun turu tok ae. HP tok mawon. Niki hati-hati bapak-bapak nggih. Insyaallah lah, insyaallah muga-muga sedaya niku dadi sababiah keberkahan dan kesalihan kula panjenengan sedaya lan putra-putri panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kula aturaken, tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Al-Fakir nyun kathah pangapunten, nyun dielingaken, nyun dileresaken. Ihdinas mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.